Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam channel kesayangan kita, yaitu Yesia Channel. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan kesaksian bagaimana mama saya sebelum pulang ke rumah Bapa di surga dijumpain langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Agustus 2012 mama saya dirawat di ICU karena gula darahnya rendah. Yang normalnya itu 70 sampai 140. Ini mama saya cuma 30. Sampai mama saya tidak sadarkan diri. Waktu dirawat di ruang ICU, saya ada kasih perjamuan kudus buat mama saya. Setelah mama saya minum perjamuan kudus, mama saya tiba-tiba bangun dan langsung ngomong, murka, murka. Begini saudara, mama saya ngomong begitu. Dan kemudian saya langsung berdoa ke kuping mama saya bilang, Tuhan Yesus tolong ampuni segala dosa kesalahan mama saya, beri kesempatan buat mama saya supaya mama saya bisa sehat kembali dan diberikan umur yang panjang. Setelah beberapa hari mama saya nggak sadarkan diri, kemudian mama saya sadar kembali, puji Tuhan. Dan setelah mama saya sadar, saya langsung tanya sama mama saya, mama tahu nggak kalau mama tuh beberapa hari nggak sadarkan diri. Mama saya bilang nggak tahu apa-apa. Dan kemudian dia cerita kalau dirinya dia itu bangun dan dia lihat tubuhnya itu ada di ranjang. Dan dia merasa enak gitu, jalan, kok bisa jalan. Padahal sebelumnya itu mama saya memang udah nggak bisa jalan sama sekali, hanya di tempat tidur saja. Dan dia merasa enak kalau dia bisa jalan. Setelah itu dia jalan ke ruangan, beberapa ruangan, dan dia melihat banyak orang yang pada berbaring sakit. Kemudian mama saya balik lagi ke ruangan yang mama saya dirawat di ICU itu. Dan setelah itu baru mama saya sadar. Dan puji Tuhan, saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus kalau mama saya sudah sadar dan juga sehat kembali. Setelah mama saya dinyatakan udah boleh pulang, udah sehat dan diperbolehkan pulang. Yang kedua, mama saya sakit, buang air kecilnya sedikit-sedikit. Saya pikir hanya buang air kecilnya sedikit itu biasa, seperti saya mengira itu seperti anyang-anyangan gitu saudara. Dan ternyata sampai seminggu mama saya tetap buang air kecilnya itu sedikit-sedikit dan perutnya itu sampai besar. Kemudian kita buru-buru bawa ke rumah sakit lagi. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, dokter bilang untung langsung dibawa cepet-cepet dibawa, kalau enggak itu bisa pecah di dalam. Sewaktu dirawat di ruang UGD, mama saya dalam keadaan nggak sadarkan diri juga, tapi bisa ngomong gitu saudara. Ngomongnya, sini pada kumpul. Akhirnya saya panggil Koko dan adik-adik saya untuk supaya kumpul. Setelah pada kumpul, saya bilang ke mama saya, Ma, ini udah pada kumpul. Kemudian mama saya ngomong lagi, dalam keadaan merem, ngomong, ini lagi pada nunggu antrian. Setelah ngomong begitu, saya tanya lagi ke mama saya, emang lagi nunggu antrian apa, Ma? Kemudian mama saya jawab, ya udah tutup deh. Di situ saya langsung berdoa, saya bisikin lagi di kupingnya, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong ampuni segala dosa kesalahan mama saya, beri kesempatan lagi buat mama saya supaya mama saya sehat dan pulih kembali dan diberikan umur yang panjang, dan bila kehendak-Mu saja yang terjadi. April 2015 mama saya kemudian saya bawa mama saya untuk dibaptis. Setelah dibaptis, yang ketiga mama saya masuk ke rumah sakit lagi,
tapi nggak sampai lama-lama di rumah sakit gara-gara makan buah lengkeng kebanyakan ya saudara ya, karena buah lengkeng itu manis sehingga mama saya gulanya tinggi dan sempet nggak sadarkan diri juga. Setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, dinyatakan sehat, boleh pulang kembali. Dan ini yang terakhir kalinya mama saya masuk ke rumah sakit lagi, gara-gara sakit batuk dan demam. Itu di bulan Maret 2018. Dan kemudian kita bawa mama saya ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, mama saya, dokter menyatakan harus dicek jantungnya. Karena peralatan di rumah sakit kurang lengkap, akhirnya dokter rujuk untuk dibawa ke rumah sakit yang lain. Setelah dibawa ke rumah sakit yang lain, setelah diperiksa, puji Tuhan jantungnya nggak apa-apa, cuman di paru-parunya itu ada flek sedikit. Setelah dirawat di rumah sakit, tadinya hari Senin itu sudah agak membaik mama saya, dan hari Rabu mau pulang ke rumah. Tapi hari Selasa pagi mama saya, pas saya mau kasih sarapan makan pagi, mama saya nggak bangun-bangun. Dan kemudian saya panggil suster, dan suster langsung semua dipasang ventilator gitu, denyut jantung segala semuanya. Setelah dipasang itu sampai hari Rabu juga dinyatakan belum, nggak sadar sama sekali. Akhirnya dokter bilang rujuk kepada kita, ke keluarganya, supaya untuk dipasang selang di tenggorokan supaya mama saya bisa ada asupan makan. Setelah saya pikir daripada mama saya nggak bisa ada asupan makan, akhirnya kita menyatakan oke sama dokter. Dan setelah dipasang NGT di tenggorokannya itu, mama saya tetap nggak bangun-bangun juga. Dan Jumat pagi sekitar jam 1:30 pagi, dalam keadaan koma, mama saya tiba-tiba bangun. Itu sekitar jam 1:30 pagi, mama saya bangun dengan sigapnya, dengan matanya ke atas, langsung ngomong, "Tuhan Yesus, saya Ibu Yohana, saya mau pulang." Setelah itu mama saya ada ngomong lagi, "Itu tuh ada orang, siapa?" Terus saya tanya, "Di sebelah mana, kiri atau kanan?" Mama saya bilang di sebelah kiri. Kemudian saya pegang tangan mama saya dan saya urapin sekeliling tempat tidur mama saya dengan minyak urapan. Setelah mama saya ngomong begitu, saya langsung berdoa di kupingnya mama saya. Saya bilang, "Tuhan Yesus, tolong beri kesempatan sekali lagi untuk mama saya." Tapi mama saya langsung jawab, "Ih, doanya jangan begitu, cabut." Saya nggak mengerti gitu ya. Masa saya dalam hati saya, kok Tuhan Yesus cabut mama saya? Ya mungkin maksud mama saya cabut itu dalam arti kata mungkin supaya mengikhlaskan untuk mama saya udah mau pulang ke rumah Bapa di surga. Setelah selesai saya doa ke mama saya, dan mama saya ngomong lagi, "Nanti hari Selasa mau masak-masak apa?" Langsung saya jawab, "Emang hari Selasa mau ada acara apa, Ma?" Mama saya langsung bilang, "Ih, nggak ngerti ya." Ya udah, setelah mama saya ngomong begitu, mama saya terus ngomong ke saya lagi kalau suruh semua selangnya itu yang dipasang supaya dicopotin. Saya bilang, "Iya, nanti kalau udah sembuh nanti dilepas ya." Dan mama saya saat itu juga mau minta mandi. Saya bilang, "Iya, nanti mandinya kalau udah sembuh nanti dimandiin." Nah, selang selesai itu hari Senin, seminggu kemudian Seninnya itu mama saya dinyatakan dokter pulang, tapi dengan memakai oksigen. Dan selesai
semua surat-surat diurusin dari rumah sakit. Mama saya pulang dan kita beli ada oksigen yang ukuran kecil, hanya sekitar hanya bisa itu 3-4 jam doang ya saudara ya, oksigennya kecil itu. Dan saya itu ada oksigennya 2. Karena kekurangan oksigennya itu, akhirnya Selasa pagi kita bawa mama saya lagi ke rumah sakit. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, mama saya dimasukin ke ruang ICU. Setelah dimasukin ke ruang ICU itu Rabu pagi jam 1 pagi itu saya bawa mama saya karena dokter menyuruh untuk CT scan di otaknya. Setelah CT scan mama saya, Rabu siangnya setelah hasilnya keluar dan dokter cek keadaan mama saya, dokter mengatakan kalau tingkat kesadaran mama saya itu hanya tinggal 4. Dan kita nggak mengerti kalau tingkat kesadaran 4 itu ternyata ya udah di bawah batas normal. Dan kita semua anak-anaknya juga udah pada kumpul, kita berdoa, kita bilang, Tuhan Yesus, kita sudah mengikhlaskan mama saya kalau memang Engkau sudah mau memanggilnya, dan kita semua anak-anak kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Jam 5 sore suster bilang ke saya kalau mama saya mau diambil sampel darahnya. Pas waktu suster ambil darahnya itu, saya melihat kok darahnya itu hitam. Dan saya udah agak curiga, tapi ya saya bawa dalam doa saja. Setelah selesai ambil sampel, 1 jam kemudian sekitar jam 6 lewat itu suster datang dan kasih tahu kalau ini mama saya harus ambil lagi sampel darahnya itu. Tapi setelah suster baru ngomong mau ambil lagi darahnya itu, di monitornya itu keluar garis-garis tut gitu. Langsung saya panggil suster dan dokter bilang kalau ini mau dipompa denyut jantung mama saya, harus ada persetujuan dari pihak keluarga. Dan saya menyatakan oke, tanda tangan, dan dokter pompa denyut jantungnya mama saya. Tapi tadinya ada lagi denyut jantungnya, tapi nggak lama akhirnya langsung garis lurus gitu ya. Ya sudah, akhirnya kita mengikhlaskan kepergian mama saya sekitar 14 Maret 2018 itu sekitar jam 7 malam. Dan kita sebagai orang yang percaya sudah melakukan, anak-anaknya sudah melakukan yang terbaik buat mama saya, dan Tuhan Yesus sudah lebih tahu dan sudah melakukan yang terbaik juga untuk mama saya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang masih punya orang tua, sayangi dan kasih waktu untuk mereka, dan cintailah mereka selagi mereka masih ada bersama-sama dengan kita. Dan kesaksian ini saya juga ingin memberikan untuk mama saya, di mana tanggal 22 April ini mama saya merayakan ulang tahun, dan saya percaya kalau mama saya ini juga senang menceritakan kesaksian saya ini, kebaikan Tuhan Yesus buat mama saya. Terima kasih, biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.